Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika atau Erlangga Stretch Points Matematika untuk SD atau MI kelas 6. Oke, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Karena untuk yang paket 1 kemarin sudah kita selesaikan. Begitu pula dengan soal-soal latihan dari mulai latihan 1 sampai dengan latihan 11. Mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 6. Oke, langsung saja kita ke latihan ulangan bab 1 paket 2 yang bagian A ya. Ini ada 15 nomor untuk yang bagian A. Untuk itu langsung saja kita bahas satu persatu. Ini yang pertama, pernyataan berikut yang menggunakan bilangan bulat negatif adalah: A. Sebuah helikopter mengudara pada ketinggian 528 meter lah. Mengudara berarti ini positif ya, ke atas ya. Kalau yang ke atas itu artinya positif, jadi bukan bilangan bulat negatif. Kemudian yang B, kantor Pak Rudi berada di lantai 14. Ini juga naik ke atas, berarti positif ya. Jadi kalau posisinya ke atas atau di atas permukaan tanah itu dia dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Kemudian nomor yang bagian C, seorang penyelam berenang di kedalaman 26 meter lah. Ini bilangan bulat negatif ya, karena ke bawah atau di bawah permukaan air atau di bawah permukaan laut. Jadi kalau ke bawah itu dinyatakan negatif, tapi kalau ke atas positif, berarti ini bisa juga dinyatakan negatif 26 ya. Kemudian yang D, seorang pendaki gunung berada di ketinggian 1726 meter. Ini juga positif karena naik ke atas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Bilangan negatif 9 berada 7 langkah di sebelah kiri lah. Kita lihat itu ada bilangan, apakah di kiri bilangan 2, kiri bilangan negatif 2, kanan bilangan 2, atau kanan bilangan negatif 2. Jadi negatif 9 itu 7 langkah di sebelah mananya? Yang jelas 2 ya. Ini saya masih punya untuk garis bilangan. Negatif 9 itu 7 langkah di sebelah mana? Karena angkanya 2 berarti kita ke sini ya. 7 langkah di sebelah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata adalah negatif 2. Jadi negatif 9 itu adalah 7 langkah di sebelah kiri ya. Sini itu kiri. Di sebelah kirinya negatif 2. Itu negatif 9. Jadi kita lihat negatif 9 di sini, negatif 2 di sini. Berarti negatif 9 di sebelah kirinya negatif 2 sebanyak 7 langkah. Oke, jawaban yang tepat berarti di sebelah kirinya bilangan negatif 2. Yang B. Nomor 3, bilangan yang berada 3 langkah ke kanan dari bilangan negatif 7 adalah 3 langkah ke kanan dari negatif 7. Oke, negatif 7 ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti bilangan berapa ini? Negatif 4. Oke, jawabannya adalah negatif 4. Ada enggak negatif 4? Oke, ada. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi 3 langkah ke kanan dari negatif 7 adalah negatif 4. Oke, nomor 4. Bilangan yang lebih kecil dari negatif 143 adalah, oke, untuk bilangan negatif semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil ya. Tetapi angkanya justru semakin besar ya. Bisa kita lihat di sini ya. Antara negatif 1 sama negatif 5 misalnya. Ini lebih besar mana? Lebih besar negatif 1. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, tetapi justru angkanya semakin kecil untuk bilangan negatif. Jadi semakin ke kiri angkanya semakin besar, tetapi nilainya semakin kecil. Kalau ke kanan angkanya semakin kecil, nilainya semakin besar ya. Nilai sama angka dibedakan ya. Kalau angka ini ada 5, 6, 7 ini angkanya semakin kiri, angkanya semakin besar, tapi nilainya justru semakin kecil. Misalnya lebih besar mana negatif 5 sama negatif 1? Lebih besar negatif 1 nilainya ya, gitu ya. Jadi nilainya semakin ke kiri semakin kecil. Berarti kita lihat sekarang di sini.
Untuk yang nomor 4, yang lebih kecil dari 100, negatif 143, berarti kita lihat yang semakin ke kiri. Yang semakin ke kiri berarti angkanya semakin besar ya, lebih dari 143. Mana? Nah, ini 156 ya. Karena dia berada di sebelah kirinya negatif 143, tetapi dia nilainya akan lebih kecil daripada 143 ya. Jadi perlu diingat ya, semakin ke kiri angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Itu untuk bilangan negatif ya, itu yang perlu diingat-ingat. Jawabannya nomor 4 adalah yang D. Sekarang nomor 5, pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini patokannya tadi lagi. Kemudian kalau positif sama negatif jelas dibandingkan lebih besar positifnya ya. Ini yang A 23 kurang dari negatif 33. Nah, salah. Karena bilangan positif itu lebih besar dibandingkan bilangan negatif. Yang B negatif 12, ini juga salah ya, karena negatif 12 itu lebih kecil ya, karena dia angkanya, dia letaknya di garis bilangan itu lebih ke kiri, jadi lebih kecil dibandingkan dengan negatif 4. Kemudian yang C lah, ini jelas 11 lebih besar daripada negatif 11 ya, maka jawabannya yang C ya, karena bilangan positif itu lebih besar dibandingkan dengan bilangan negatif. Lanjut ke nomor 6. Bilangan-bilangan berikut ini urut dari yang terkecil ya. Yang terkecil berarti kita lihat yang negatif yang angkanya paling besar. Bilangan negatif yang angkanya paling besar itulah yang terkecil. Ini jelas tidak mungkin karena ada negatif 6. Ini negatif 6, negatif 3 ya, ini mungkin ya, ini ada 5 jelas tidak mungkin. Nah, dari yang paling kecil tidak mungkin ya. Ini 5 jelas tidak mungkin. Jawabannya yang B, berarti negatif 6, negatif 3, negatif 2, 4, 5 ya. Jawabannya untuk yang nomor 6 adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 7 sekarang. Oke, nomor 7. Di sini ada hasil dari negatif 7 ditambah negatif 21. Berarti ada dua tanda, kita jadikan satu ya, positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 7, negatif 21, hasilnya pasti negatif ya. Dua tanda sama negatif, tinggal kita tambahkan 21 ditambah 7, atau kita lihat di sini aja ya yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi negatif 7 ditambah negatif 21. Dua tanda kita jadikan satu, positif kali negatif, negatif. Jadi negatif 7, negatif 21, hasilnya adalah negatif 28. Nomor 7 jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 8, ya saya bacakan dulu soalnya. Nomor 7 jawabannya yang D ya. Operasi hitung berikut yang hasilnya adalah negatif 14 adalah, nah ini 12 ditambah negatif 2, positif kali negatif kan negatif, berarti 12 dikurangi 2, hasilnya berapa? 10. Yang A salah. Yang B 12 dikalikan negatif 2. Oke, ini benar hasilnya negatif, tetapi 12 kali 2 berapa? 24, berarti negatif 24. Salah juga ya. Kemudian yang C, ini jelas salah karena hasilnya minta negatif, tapi ini negatif kali negatif positif ya, positif 14. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, cukup. Tapi kita hitung dulu, tidak apa-apa. Jadi di sini nomor 8, 28 dibagi negatif 7 ditambah negatif 10. Kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu ya. 28 dibagi negatif 7, hasilnya negatif 4 ditambah dengan negatif 10. Negatif 4, dua tanda jadikan 1. Negatif 4 dikurangi 10, hasilnya adalah negatif 14. Berarti betul jawaban nomor 8 adalah yang D. Lanjut ke nomor 9. Hasil dari 16 dikurangi negatif 42 ditambah 11. Nah, berarti ini dua tanda jadikan satu, berarti 16 ditambah 42 ditambah dengan 11. Nah, 16 tambah 42 itu 58 ya. 58 ditambah 11 hasilnya adalah 69 ya. Coba dihitung sendiri, ini sudah saya hitung, tetapi biar lebih cepat karena soalnya ada 15 ya. Oke, jawabannya nomor 9 adalah yang C. Kemudian nomor 10, selisih bilangan 14 dan negatif 5 adalah, berarti 14 dikurangi negatif 5. 14 kurangi negatif 5, dua tanda di tengah jadi 1, berarti 14 negatif kali negatif positif, berarti 14 ditambah 5 hasilnya adalah 19. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang D.
Nomor 11, operasi hitung berikut yang menggunakan sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan ya. Ini yang A, ini pertukaran atau komutatif bukan. Kemudian yang B ya. 12 kali 7 tambah 13, 12. Ini distributif ya. Ini distributif. Kemudian yang C, 14 dikalikan 4 dikurangi 14 yang sama dengan, nah ini malah tidak selesai ini. Ini jelas bukan ya. Kemudian berarti jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Pengelompokan 2 ditambah negatif 12 tambah 8 itu sama dengan 2 ditambah 12. Ini dikelompokkan yang depan ditambah dengan 8. Nomor 12, M ditambah 32 dibagi 8 dikalikan 2 sama dengan negatif 9. Bilangan pengganti M yang tepat adalah, ya untuk nomor 12 sudah coba saya coret-coret juga ya. Sebenarnya nomor 9, 10, 8, 9, 10 udah saya coret-coret tapi cukup ya. Saya jelaskan aja. Sekarang nomor 12, M ditambah 32 dibagi 8 kali 2 sama dengan negatif 9. Nah berarti ini ada yang di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu ya. M ditambah 32 dibagi 8 kali 2 adalah 16 sama dengan negatif 9. M ditambah 32 dibagi 16 hasilnya adalah 2, maka M tambah 2 sama dengan negatif 9. Oke, kemudian kita pindahkan ruas ya, supaya kita dapat menghitung nilai M. Ini positif ya, positif 2. Kalau kita pindah ruas itu jadinya negatif. Jadi demikian juga misalnya kalau kita mau memindahkan negatif 9 dipindah ruas ke kiri juga jadinya positif. Nah supaya mudah kita pindahkan yang 2 ya, jadi positif 2 kita pindah ruas jadi negatif 2, maka negatif 9 dikurangi 2 atau negatif 9 negatif 2, maka M hasilnya adalah negatif 9 negatif 2 negatif 11 ya, negatif 11, maka jawabannya yang A untuk nomor 12. Coba kita cek ya, nomor 12 jawabannya yang A. Lanjut nomor 13, hasil 45 dibagi negatif 32 tambah 23 ditambah 3 kali 15 adalah, oke, nomor 13 di sini kita cek ya. Ini ada yang di dalam kurung, berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Maka 45 dibagi dengan negatif 32 tambah 23 hasilnya adalah negatif 9 ditambah 3 kali 15. Oke, selanjutnya yang kita kerjakan adalah yang pembagian dulu karena dia berada di sebelah kiri ya. 45 dibagi negatif 9 hasilnya adalah negatif 5 ditambah 3 kali 15. Kalau ini yang kita kerjakan yang perkalian lebih dahulu, jadi negatif 5 tambah 3 kali 15 itu 45. Negatif 5 tambah 45 hasilnya adalah 40 ya. Nomor 13 jawabannya adalah yang C. Oke, 13 jawabannya yang C. Jawabannya 40 ya tadi ya. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Dina membeli tanaman dengan tinggi 32 cm. Setelah seminggu, tinggi tanaman tersebut menjadi 53 cm. Rata-rata pertumbuhan tanaman tersebut setiap harinya adalah, nah, oke, di sini sudah coba saya coret-coret ya. Jadi tinggi mula-mula tanaman tersebut 32 cm. Setelah seminggu tingginya menjadi 53 cm, maka kita hitung dulu pertumbuhan tinggi selama seminggu, berarti kita cari selisihnya ya. 53 dikurangi 32, hasilnya adalah 21 cm. Ya, rata-rata pertumbuhan tiap tanaman, rata-rata pertumbuhan tanaman setiap harinya, berarti tinggal kita hitung pertambahan tinggi, yaitu 21 tadi kan selama seminggu. Maka kalau setiap harinya berarti ya seminggu itu ada 7 hari, maka pertambahan tinggi selama seminggu dibagi dengan 7 ya. Maka 21 kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 3 cm. Jadi rata-rata pertumbuhan tanaman setiap harinya adalah 3 cm. Jawabannya yang A ya. Nomor 14 jawabannya yang A. Nomor 15, Andi berada di lantai 27. Tony berada 6 lantai tepat di atas Andi. Edi berada 10 lantai tepat di bawah Tony. Posisi Edi berada di lantai titik-titik. Nah, berarti kita kerjakan satu persatu. Tadi Andi berada di lantai 27 ya, ini patokan pertamanya. Kemudian Tony 6 lantai di atas Andi. 6 lantai di atas Andi berarti kita tambahkan ya.
Berarti 27 ditambah dengan 6 supaya kita tahu posisi Tony. Nah, posisi Tony ternyata di lantai 33. Edi 10 lantai di bawah Tony. Ya, berarti dikurangi dengan 10. Posisi Tony tadi dikurangi dengan 10. Berarti 33 dikurangi 10 hasilnya adalah 23. Jadi posisi Edi di lantai 23. Ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 15 jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 1 paket 2 yang bagian A ya. Mohon maaf mungkin agak terlalu cepat karena soalnya ada begitu banyak ya. Jadi nanti kalau terlalu lama kita membahasnya, takutnya waktunya terlalu panjang ya. Dan untuk yang bagian B bisa diikuti terus ya di video-video berikutnya, tetap di channel Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan masukkan pertanyaan atau mungkin request pembahasan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.